Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini di Wiskar ada 105 murid baru dan juga sosialisasi di SMK Wisuda Karya Kudus tahun ajaran 2026-2027. Ikuti keseruannya ya. Yes! Hai teman-teman, ini saya bersama Bapak Farudin selaku Kepala Sekolah di SMK Wisuda Karya Kudus. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya tentang pra-MPLS ini. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Biasanya kegiatan sekolah itu kan diawali dengan MPLS. Ya. Nah, sedangkan di SMK Wisuda Karya Kudus ini ada yang namanya pra-MPLS dan juga serah terima murid. Nah, itu alasannya apa ya Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat aktivitas di SMK Wisuda Karya Kudus secara umum sama dengan sekolah yang lain, hanya ada sedikit pembeda berkaitan dengan bagaimana kita mengkondisikan murid baru. Untuk tahun ajaran baru 2026-2027 akan kita mulai serempak di tanggal 13 Juli, Senin besok. Akan tetapi menuju ke tanggal 13 di SMK Wisuda Karya Kudus, anak-anak murid baru sudah kita hadirkan sejak 1 minggu sebelumnya. Mereka mengikuti kegiatan namanya pra-MPLS, di mana kegiatannya itu diisi dengan matrikulasi untuk kemampuan dasar matematika dan juga pendalaman berkaitan dengan data diri murid. Ini penting untuk memastikan nanti pada saat mereka masuk di tanggal 13 kita sudah punya data sehingga kita bisa mengklasifikasikan dan juga berkaitan dengan matematika. Ini sangat-sangat penting bagi kita karena itu menjadi modal mereka nantinya memasuki ke dunia industri. Jadi kemampuan matematika dasar menjadi bagian yang tidak boleh kita lewatkan, sehingga di pra-MPLS ini kita melakukan kegiatan mengidentifikasi, mempetakan kemampuan matematika dasar matematika itu seperti itu. Jadi pra-MPLS diisi dengan kegiatan itu. Kemudian hari ini tanggal 11 Juli kita melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan orientasi kebijakan pendidikan SMK khususnya di SMK Wisuda Karya, dan juga ada kegiatan serah terima murid baru dari orang tua wali kepada pihak sekolah. Nah, itu ya kenapa di SMK Wisuda Karya Kudus ada yang namanya pra-MPLS dan juga serah terima murid baru. Nah, ke pertanyaan yang kedua nih Pak. Ya. Dengar-dengar itu ada 710 murid baru yang dibagi 19 rombel. Ya. Nah, itu tantangannya apa ya Pak kalau boleh tahu Bapak yang selaku Kepala Sekolah di SMK Wisuda Karya? Terima kasih. Tahun ini luar biasa sekali hasil dari proses perekrutan murid baru di SMK Wisuda Karya Kudus. Dari 6 program kalian, total ada 710 murid yang kita nyatakan diterima dan insya Allah mulai tanggal 13 akan mengawali kegiatan dengan MPLS. 710 menjadi angka terbesar sepanjang sejarah perjalanan SMK Wisuda Karya. Ini tentu bukan satu pekerjaan yang mudah, ya, bukan satu pekerjaan yang ringan. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Tantangannya pasti, karena 710 berasal dari latar belakang sekolah yang beragam, dari Kudus, dari luar Kudus, sekitar Kudus, kemudian dari luar Jawa Tengah, dari luar Pulau Jawa, dengan latar belakang budaya, dan lain-lain yang berbeda. Ini tentu tantangan bagi kita di awal adalah bagaimana semuanya nanti bisa segera melakukan proses penyesuaian diri, kemudian menjadi satu kesatuan, berada dalam satu rumah besar SMK Wisuda Karya Kudus, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan di sekolah. 1 bulan, 2 bulan pertama ini menjadi momen-momen yang biasanya berat bagi sebagian anak. Berawal dari pola kebiasaan di SMP yang bisa jadi berbeda dengan pola yang diberikan di SMK Wisuda Karya. Sehingga tantangan awal kita jujur pada 1-2 bulan pertama. Bagaimana dalam tanda petik memaksa mereka untuk mengikuti tata aturan, mengikuti program-program yang sudah direncanakan di SMK Wisuda Karya. Ini tantangannya di situ. Nah, itu teman-teman
tantangannya di SMK Usia Karya Kudus selaku kepala sekolah di sini. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak, Boleh. yang ketiga. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada murid baru di SMK Usia Karya Kudus ini? Baik, terima kasih untuk semua murid baru SMK Wisuda Karya Kudus. Apapun program kalian sudah memilih untuk menjadi bagian dari murid di SMK Wisuda Karya Kudus. Maka mari bersama-sama masing-masing komitmen untuk bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah ditetapkan. Ikuti semua kegiatan dan berjuang. Lepas dari pola kegiatan yang biasa dilaksanakan di sekolah sebelumnya, masuk ke kegiatannya baru di SMK Wisuda Karya Kudus. Saya yakin di antara kalian akan mengalami masa-masa yang tidak mudah di awal. Maka mari bersama-sama kuatkan komitmen, bertahan dengan pilihan yang sudah ditetapkan, tetap menjadi murid di SMK Wisuda Karya Kudus, dan menyelesaikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan 3 tahun lulus dari SMK Wisuda Karya Kudus dan menggapai apa yang dicita-citakan. Terima kasih. Selamat berkegiatan, selamat berjuang. SMK Wisuda Karya Kudus mantap, siap berprestasi. Terima kasih Bapak sudah Terima kasih. Semoga kegiatan MPLS-nya lancar. Amin. Dan bisa menerima murid baru Pak. Amin. Terima kasih, Sukses Pak. untuk Wiska Radio, banyak karya dan banyak ide-ide kreatif. Iya, Pak. Terima kasih. Sangat melekat di bahuku, perlukah menepi menyisi sebentar, tapi ku wajib tepat waktu. Keluhan demi keluhan, sejak ku gilas berlebihan. Karena ini aku mau bergerak kepala yang wetu. Semua yang ragukan atau tak percaya, debu pagi hujan. Ya teman-teman, di sini adalah sesi band di mana ada artis kita Amiruddin. Siapa yang gak kenal itu? Dia udah masuk TV coy. Selamat menyaksikan. Tak terasa 11 tahun telah berselang, masih terasa di bahuku. Ya teman-teman, ini adalah acara sesi dari narasumber alumni yang diwakili salah satu jurusan, yaitu ada Nautika Kapal Niaga, ada teknik otomotif dan juga teknik mesin. Selamat menyaksikan. Doa yang meluncur dari bibirmu, dan yang ku tahu kau takkan pernah berhenti tumbuhku kini. Semoga sesuai yang kau impikan, tertulis jelas namaku di setiap harap malammu. Tentang masa depan, tentang masa terang, warisan akal bumi pelan pasti ku kabulkan segala catatan harapmu. Tentang masa depan, tentang masa terang, kebul jalanku. Ya teman-teman, kita ini bersama salah satu orang tua dari alumni SMK Wisuda Karya Kudus. Bisa diperkenalkan Bu, namanya siapa? Nama saya Ibu Sintarini dari alumni murid Sahrizal Putra Prawira angkatan ke-7 tahun 2023. Nah, di sini Ibu sudah ke Wiskar itu sudah datang yang pertama kalinya atau kedua kalinya? Yang pertama kalinya di Oh, yang pertama kalinya. Nah, pertanyaan ketiga nih Bu,
apa pesan yang bisa disampaikan setelah menjadi narasumber dari acara kami di SMK Wisuda Karya Kudus? Wah, saya sangat bangga, sangat terharu menjadi bagian dari SMK Wisuda Karya ini. Saya sangat senang bertemu dengan calon murid yang akan menimba ilmu di SMK sini. Ini yang pertanyaan yang terakhir nih Bu, Ya, apa pesan yang bisa disampaikan untuk calon murid baru di SMK Wisuda Karya ini? untuk calon murid supaya mengikuti aturan sekolah. Jangan suka melanggar aturan sekolah. Terus perbaiki skill kalian. Kalau tidak bisa, apa yang tidak bisa ditanyakan, pasti ada solusinya. Ditanyakan kepada bapak guru, kepada teman, dan juga orang tua harap mendukung dan mensupport anak-anaknya. Yang paling penting itu akan cukup. Nah, itu teman-teman, salah satu dari orang tua narasumber yaitu Ibu Sinta selaku orang tua alumni SMK Wisuda Karya Kudus jurusan Nautika Kapal Niaga. Terima kasih Bu sudah mau diwawancarai. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama Ketua OSIS dan juga Komandan Batalion. Kita perkenalan dulu nih dari Ketua OSIS terlebih dahulu. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiansyah dari kelas 12 Teknik Otomotif 1. Dari Komandan Batalion nih. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aqua Rasid dari kelas 12 Nautika Kapal Niaga 2. Nah, saya mau tanya nih, apa pesan dan kesan untuk acara ini tadi di SMK Wisuda Karya Kudus? Silakan Kak. Mungkin pesan dan kesan, saya akan membahas dengan yang kesan terlebih dahulu. Kesan saya, bagi saya, dengan diadakannya acara seperti ini, siswa murid baru dapat lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kegiatan MPLS selama 2 minggu. Dan tidak lupa dengan acara ini juga dimeriahkan oleh grup dari Wiskar Band yang ikut serta memeriahkan dalam gedung acara tersebut. Dan pesan saya cukup simpel, cuman satu saja, yaitu diharapkannya untuk seluruh siswa baru untuk mengikuti, tidak ngeyel apa yang telah diberitakan oleh pendamping MPLS. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya ke Komandan Batalion. Baik, untuk kesan saya adalah saya melihat dari peserta didik baru memiliki semangat juang yang tinggi, antusias dan excited pada teman-temannya yang baru. Untuk pesan saya, sekolah baru, semangat baru. Terima kasih. Oke, itu pesan dan kesan dari Ketua OSIS dan juga Komandan Batalion. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama murid baru SMK Wisuda Karya Kudus. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasidya dari jurusan DKL. Nah, kakak mau tanya nih, apa persiapan kamu untuk besok melakukan kegiatan MPLS? Dan menyiapkan buku-buku yang dijadwalkan oleh Jakarta. Oke, terus apa pesan dan harapan untuk SMK Wisuda Karya Kudus ini? Lebih maju dan berprestasi untuk sekolah Wisuda Karya Kudus. Oke, terima kasih ya sudah mau diwawancarai. Oke teman-teman, itu adalah narasumber dari murid baru SMK Wisuda Karya Kudus. Itu dia kegiatan di SMK Wisuda Karya Kudus hari ini. Jangan lupa tonton kegiatan-kegiatan lainnya di Wiska Radio. Tonton terus ya, jangan lupa. See you. Yes. Wah, pamer HP. Montar. Nah, di sini di Wiskar ada peserta terima.